terjadi hal-hal yang seperti kalian pernah alami. Kemudian yang terakhirnya ada kalian dipaksa berbohong. Pernah apa enggak? Pernah. Untuk berbohong apa itu? Jangan bilang ini, jangan bilang itu. Jangan bilang ini, jangan bilang itu. Oke. Baik, terima kasih sudah berbagi pengalaman kalian. Nah, sekarang mari dilanjutkan kegiatan belajar dengan membaca wacana. Ini ada wacana. Gimana kalian nanti harus membaca? Yang baca lagi ada beberapa pertanyaan nih untuk kalian. Yang pertama, apa masalah yang dihadapi Titan? Dibully oleh Bobby, betul. Kemudian yang kedua, mengapa Bobby suka mengganggu Titan? Iya, betul. Terus yang ketiga, bagaimana ibu guru bisa mengetahui kejadian tadi? Karena suara Bobby keras. Nah, tadi ada yang melintas. Nah, secara tidak sengaja Bu Linda melintas pada saat Bobby menggulung Titan. Kemudian yang keempat, apakah nasihat ibu guru? Ayo. Gimana? Ya, betul, untuk belajar bersama kita. Terus yang kelima, bagaimana Bobby menyikapi nasihat ibu guru? Malu. Iya, malu. Terus kemudian Malu habis itu meminta maaf. ya, Bobby meminta maaf kepada Titan. Kemudian terus yang selanjutnya ini ada imbuhan Hunter. Yang pertama yaitu menyatakan sebuah keadaan yang sedang atau sudah terjadi. Contohnya terdiam, terkunci, terbuka. Terus yang kedua menyatakan paling, ada yang terpandai, terindah, dan tertinggi. Dan yang ketiga menyatakan keadaan yang terjadi tiba-tiba. Terjadi tiba-tiba itu seperti tersungkur, tertawa, terkejut. Terus yang terakhir menyatakan perbuatan yang tidak disengaja seperti terdengar, terganti, dan terlupa.
biaya hidup dan kondisi hidup. Penelitian sebelumnya di Indonesia melaporkan bahwa bentuk intimidasi yang paling banyak dialami oleh remaja adalah intimidasi verbal. Baik pelaku dan korban akan mempunyai dampak buruk dalam hal bullying. Sekolah merupakan kita menimba ilmu, bukan untuk membuli teman. Sekolah atau lingkungan seakan memberi ruang untuk si pelaku melakukan perundungan. Berundung punya pengalaman menjadi korban perundungan. Mereka termotivasi melakukan perundungan untuk balas dendam. Dan seharusnya kita tidak menuduh seseorang yang tidak punya salah dan alasan karena ingin balas dendam. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Misalkan ada kata yang salah, saya minta maaf. Dan semoga pidato saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah disampaikan pada pidato teman-teman kalian, ada yang apa saja yang termasuk jenis bullying tadi ya.
impianku